Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji prasyarat analisis data. Kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sendiri ada dua cara yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Yang pertama yaitu ada uji F dan uji Bartlett. Nah, kita akan bahas tentang apa itu uji F, kemudian bagaimana cara perhitungannya. Nah, kemudian untuk uji Bartlett juga kita akan bahas perhitungannya baik secara manual ataupun menggunakan program. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan tonton video berikut. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji homogenitas data. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian uji homogenitas dan uji F ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai uji Bartlett. Bartlett ya. Oke. Nah, uji Bartlett itu digunakan untuk menguji homogenitas varian lebih dari dua kelompok data. Artinya jika kita memiliki 3 kelompok data, 4 dan seterusnya, berarti kita menggunakan uji Bartlett, dan uji F tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk uji Bartlett sendiri, caranya yang pertama yaitu di sini jika kita mempunyai sampel berukuran sampai K dengan variannya juga sampai K, maka untuk mempermudah perhitungan, di sini kita akan membuat tabel. Nah, ini dia. Tabelnya ada sampel, kita sampel ke sampai K tadi ya. Kemudian DK. DK ini adalah derajat kebebasan, degree of freedom, atau ada juga di buku yang menamakannya dengan DF. Nah, rumusnya adalah N dikurang 1. Jadi sampel kita ada berapa jumlahnya, kemudian kurangi 1. Kemudian untuk DK yang kedua sama juga nih, N-nya dikurangi 1 ya. Nah, kemudian tabel penolong selanjutnya yaitu rumusnya 1 per DK. 1 per hasil ini tadi. Kemudian setelah dapat hasil ini, kita masukkan rumus standar variannya. Varian yang pertama berapa nilainya, varian yang kedua berapa. Setelah itu kita cari nilai dari logaritma dari variannya. Berarti kalau di Excel mudah, tekan rumus log, nanti muncul kita tekan sel yang ini, nanti muncul hasilnya ya. Kemudian selanjutnya tabel kolom DK dikali dengan log S1 kuadrat DK nya berapa ini tadi, kemudian dikalikan dengan log ini tadi ya. Nah, setelah dapat tabel ini, yang kita butuhkan nilai-nilainya yaitu ada variansi gabungan dari semua tabel. Nah, variansi gabungan itu rumusnya adalah sigma dari NI dikurang 1 per SI kuadrat per sigma N dikurang 1. Nah, untuk kemudian kita cari harga satuan B. Harga satuan B rumusnya adalah log S kuadrat dikali dengan sigma NI dikurang 1 ya, dimana N itu adalah sampel kita ada berapanya. Nah, kemudian untuk uji Bartlett, statistik ujinya yaitu C kuadrat sama dengan ln 10. Ln 10 dikali dengan N kurang 1 dikali log SI kuadrat, dengan ln 10 sudah ditentukan nilainya yaitu 2,3026. Nah, ini signifikansi ya. Signifikansi jika C kuadrat, nilai C kuadrat ini kita peroleh lebih dari C kuadrat 1 dikurang alfa K kurang 1, maka H0 diterima. Nah, ini dinamakan juga dengan C tabel. Kita melihatnya nanti C kuadrat. Misalnya alfa yang kita gunakan tadi 0,05, 1 dikurang 0,05 artinya kan 0,95. K nya ini adalah banyak kelompoknya dikurangi dengan 1. Nah, kemudian ini juga ini dinamakan juga dengan C kuadrat tabel. Artinya kalau C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, berarti
H0 ditolak. H0-nya tadi adalah data homogen ya. Nah, kalau nilainya kurang atau sama dari dengan C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Kemudian untuk contoh yang pertama itu bisa kita lakukan. Ini ada contohnya ya. Ini kita mempunyai nilai akhir, ada 3 kelas, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kemudian dari masing-masing kelas ini nilai variansnya yang A itu 1,56, yang B itu 1,89, yang C 1,25, dan N-nya itu 43 dan 43 sama. Artinya jumlah siswa dalam satu kelas itu sama gitu ya. Nah, kemudian pertama kita rumuskan hipotesis. Berarti S1 kuadrat sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan SI kuadrat. H0-nya yaitu paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Artinya kalau ada tanda ini yang tidak sama, artinya tidak homogen. Kalau ini artinya data homogen. Kemudian yang pertama, varian ini nilai variansnya ya. Kemudian kita seperti yang dijelaskan di atas tadi, berarti kita pertama harus membuat tabel homogenitas ya untuk penolong. Nah, di sini dia. Nah, DK tadi ya. DK kan DK artinya N dikurang 1. Tadi kita tahu bahwa N-nya 43 ketiga kelasnya, berarti DK-nya sama 42 semuanya. Kemudian untuk rumus selanjutnya 1 per DK, berarti 0,1 dibagi dengan 42, 0,02 biasanya. Nah, setelah itu kita cari nilai dari variansi kuadrat. Nah, variansi kuadrat kebetulan sudah ada tadi nilainya, tinggal kita masukkan nilai variansinya. Nah, kemudian DK dikali variansi, DK 42 dikali dengan 1,56 hasilnya 65,52, 42 dikali 189 hasilnya 79,38 dan seterusnya. Kemudian kita cari log dari variannya. Variannya tadi 1,56, logaritma dari 1,56 adalah 0,19, ini 0,28 ya. Nah, setelah itu kita cari lagi DK dikali dengan nilai log ini, artinya 42 dikali dengan 0,19 hasilnya 7,98. Nah, setelah itu kita peroleh sigmanya, jumlahnya ya, 42 tambah 42 tambah 42, ini dia 126. Ini jumlahnya, kita boldkan ya biar tampak perbedaannya dengan yang lain nih. Nah, kemudian kita hitung varians gabungan. Rumusnya tadi adalah sigma DK dikali dengan SI kuadrat per sigma DK. DK dikali SI kuadrat, sigmanya tadi DK dikali SI kuadrat, ini dia ya, 197,4. Nih, kita masukkan, dibagi dengan sigma DK. Sigma DK tadi adalah 126. Hasilnya adalah 1,57. Nah, kemudian untuk nilai B, rumusnya tadi adalah sigma DK log dikali dengan log S kuadrat gabungan. Sigma DK tadi 126 dikali dengan log S kuadrat gabungan. Log S kuadrat gabungan, ini S kuadrat gabungan tadi 1,57 ya, berarti log dari 157, berarti 126 dikali 0,19, 23,94. Selanjutnya kita menghitung harga C kuadrat. C kuadrat tadi ln 10, B dikurang sigma DK log SI kuadrat. Nah, ln 10 tadi sudah ada harganya, kemudian dikali dengan B, nilai B ini dia, nilai B sudah kita cari, kemudian dikurang sigma DK dikali log SI kuadrat, ini dia pada tabel, DK dikali log tabel ini ya. Nah, ini apanya, sigmanya 23,52.
Oke, kemudian kita lakukan perkalian ini kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, kemudian kita lakukan operasi seperti biasa sehingga hasilnya adalah 0,97. Nah, ini nilai dari C kuadrat hitung. Kemudian untuk mencari nilai C kuadrat tabel, kita tadi mempunyai 3 kelompok ya. Berarti untuk K kurang 1 berarti 3 dikurang 1-nya artinya 2. Nah, kemudian alfa 1 dikurang alfanya berarti 0,95 ya. Ini bisa kita lihat di tabel C kuadrat. Nah, di tabel C kuadrat kita ambil yang ini 0,05. Kemudian tadi DF-nya K dikurang 1 ini tadi 2 ya, 2. Kemudian ambil di 0,5,99146. Nah, sama ya, 59915 dibulatkan. Nah, ternyata kita peroleh ini nilai C tabel. Sedangkan nilai C hitung kita tadi adalah 0,97. 0,97 kita bandingkan dengan 5,9, ternyata kita peroleh bahwa C kuadrat hitung kita kurang daripada C tabel kita, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variansi kita adalah homogen. Oke. Nah, kemudian untuk yang cara kedua, di sini misalnya ada untuk contoh kedua. Misalnya kita memiliki ini datanya ya. Ini ada data, ada 3 ya. Ada 3 kelompok, ada 4 kelompok dengan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang berbeda. Kemudian diadakan tes setelahnya. Nah, hasil tesnya pada tabel berikut ini. Ini hasil tesnya, dan ini jumlah nilainya, kemudian ini jumlah orangnya. Kelas pertama ada 25, kelas kedua 15, kelas ketiga 23, dan kelas keempat 17. Kemudian ini rata-ratanya. Nah, kemudian kita sama seperti yang pertama tadi, berarti kan kita harus membuat tabel homogenitas dulu ya. Membuat tabel penolongnya, karena tadi di sini belum diketahui nilai, yang diketahui baru rata-ratanya saja, sedangkan variansinya belum diketahui. Bisa kita cari nilai variansinya. Nilai variansi bisa dicari dengan di Excel, lebih mudah ya, lebih cepat lagi ya. Mungkin untuk caranya tadi sudah ada pada video-video sebelumnya. Nah, kemudian cara yang pertama sama dengan tadi, kita buat H0-nya, ini artinya data homogen, ini data tidak homogen. Kemudian ini variansnya 9,39, DK-nya tadi ini 25 kurang 21 nih ya. Nih. Nah, setelah itu kita buat tabel penolongnya, ini dia. Nah, ini DK-nya, ini N-nya tadi dikurang 1, 25 kurang 1, 24, 15 kurang 1, 14 ya. Dan 1 kita bagi dengan DK sel ini. Kemudian variansnya tadi sudah kita cari. Kemudian DK dikalikan dengan varians, sama seperti yang tadi. Setelah itu kita cari varians gabungan ya. Varians gabungannya itu berarti sigma DK dikali SI kuadrat 768 ya. 768 ini dia. Boleh langsung, nggak usah dikalikan seperti ditambah-tambahkan seperti ini juga boleh langsung saja, karena kita di sini sudah mencari nilai sigmanya ya. Nah, 768 dibagi dengan sigma DK kita ada 76. Oke. Kemudian kita cari nilai B-nya. Kemudian kita cari nilai C kuadrat. Setelah dapat nilai C kuadrat, kita cari nilai dari C kuadrat tabel. Nah, nilai C kuadrat hitung kita peroleh 2,1. Nah, sedangkan nilai C kuadrat tabel kita peroleh adalah 7,81. Setelah kita bandingkan, ternyata nilai C kuadrat hitung kita kurang daripada C kuadrat tabel. Nah, sehingga
Di sini dapat kita simpulkan bahwa varians data dari keempat kelas tadi adalah homogen. Ini cara manual ya. Nah, sebenarnya kita bisa mencarinya ini menggunakan program. Namanya program SPSS, sama dengan untuk uji Kolmogorov yang kemarin. Nah, caranya pertama kita rumuskan hipotesis. Sama ya. Kemudian kita lihat nilai dari signifikansinya. Setelah nilai sig, kita bandingkan nilai sig dengan nilai alfa. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka data kita homogen dan sebaliknya. Nah, untuk caranya menggunakan SPSS, yaitu kita buka dulu program SPSS-nya. SPSS, kita buka dulu programnya. Silakan Anda juga buka program di laptop masing-masing. Ini SPSS-nya sudah terbuka. Nah, langkah yang pertama kita kopikan data tadi ini. Nah, kopikan nilai-nilainya. Ini kelompok 1 tadi ya. Kita Ctrl C ke data SPSS. Ini ada 2 terbuka ya. Kita hapus saja. Oke. Udah. Kita copy di sini. Ctrl V, kita paste di sini ya. Nah, ini kan kelompok 1, kita kasih ini dengan nama 1. Kemudian ini kita nilai dari kelompok 1 ya. Kemudian nilai dari kelompok 2. Dengan cara yang sama, kita copy lagi, Ctrl C, kemudian di sini kita paste. Ini kita beri nama 2. Oke, kemudian data ya kelompok 3. Kelompok 3 copy, kita paste di sini. Nah, ini khusus nilai aja ya. Nah, ini untuk penandanya. Ini untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 kita paste 4. Oke, selesai ya. Setelah kita input datanya, ini nilai. Jadi nilainya itu harus kita satukan dalam satu kolom semuanya ya. Kalau tadi kan kalau di Word ini kan dia berbeda-beda ya. Nilai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau kita bekerja
untuk mencari homogenitas di SPSS. Kolom nilai itu kita jadikan satu kolom. Kemudian untuk pembedanya, berarti kita buat kolom baru, yaitu untuk kelompok, tetapi kita kasih tanda. Kalau dengan kode 1 berarti itu kelompok 1. Kalau nanti kodenya 2 seperti ini, kode 2 berarti ini nih untuk kelompok 2 ya, dan seterusnya. Nah, tetapi di sini data kita masih belum bagus ya. Coba kita lihat, namanya masih var 001, ini var 002, kemudian masih ada 2 angka di belakang koma gitu ya, dan kita nggak tahu 1 ini apa, 2 ini apa, belum kita tentukan. Nah, maka itu harus kita definisikan terlebih dahulu dengan cara mengubahnya pada variable view. Tekan ini variable view. Nah, kemudian untuk nama, tadi kolom pertama itu kita misalkan dengan nilai ya, nilai. Kemudian kolom kedua itu kelompok. Nah, kemudian tadi kan kita ada 2 angka di belakang koma ya, kita tidak mau, apabila tidak bisa kita hilangkan dan mengubah desimalnya menjadi 0. Nah, kemudian untuk kelompok itu harus kita definisikan ya, isi pada kolom value. Tekan pada non. Nah, di sini ini ditekan, diklik. Nah, kemudian untuk kalau value ini artinya nilai ya, nilainya 1, maka kita beri label adalah kelompok 1 tadi. Kemudian kita tambahkan add. Kalau 2 tadi untuk kelompok 2, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk yang tabel-tabel lain ini bisa kita hiraukan ya. Yang ini wajib kita perbaiki. Nah, coba kita lihat data view kita. Nah, sudah bagus ya. Ini namanya sudah nilai, kelompok, ini nilainya juga sudah sama seperti tadi, nggak ada lagi koma-komanya. Ini dia. Oke, nah untuk mencari nilai signifikannya atau cara menentukan uji homogenitasnya, yang pertama kita tekan analyze ya, kemudian tekan non parametric test, kemudian legasi dialog, pilih yang chi-square. Nah, kemudian kelompok kita masukkan ke tes variable list. Oke, kemudian kita tekan oke. Nah, sehingga nanti akan muncul ini. Nah, nanti akan muncul kelompoknya. Ini dia 25, ini benar ya, totalnya ada 80. Nah, kemudian ini dia hasil akhir yang kita lihat adalah nilai sig. Nah, nilai sig-nya kita peroleh 0,334. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan bahwa kalau nilai signifikan lebih dari 0,9, nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, tidak lain tidak bukan, artinya data berdistribusi homogen ya, kedua data itu homogen. Nah, dari hasil output SPSS kita tadi didapat 0,334, artinya ini lebih dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi homogen. Jadi mau kita cari secara manual, mau kita cari dengan program SPSS, hasilnya juga akan sama. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang uji homogenitas, baik dengan cara uji F maupun dengan uji Bartlett. Maka diharapkan setelah menonton video ini, Ananda semua paham tentang apa itu uji homogenitas. Nah, jika masih ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar
atau jika ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Dan untuk latihannya silahkan dikerjakan dan dikirim ke kelas Edmodo kita. Nah, dengan berakhiran video ini maka berakhir juga pembahasan kita tentang uji prasyarat analisis data. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang uji analisis data. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.